Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, tim asesor sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Nur Hidayat, SHMA, dengan NIDN 0402049301. Saya adalah dosen tetap program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, sejak tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di Fakultas Hukum, saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, khususnya pada semester 2 yang memiliki bobot sebesar 3 SKS. Dengan jumlah pertemuan sebanyak 21 kali pertemuan, dengan sistem pembelajaran blended learning, yaitu 14 pertemuan luring atau tatap muka dan 7 pertemuan daring atau online melalui website lmsmentari.unpam.ac.id. Adapun sistem penilaian dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yaitu 10% kehadiran, 20% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, Delivery Introduction and Assessment, di mana delivery adalah satu strategi penyampaian pembelajaran melalui orientasinya, yaitu adalah dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu dengan cara menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Introduction, yaitu pengenalan atau pendampingan. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa-mahasiswi, dengan contoh adalah sistem penilaian. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini, mata kuliah Hukum Tata Negara dalam rencana pembelajaran semester terdapat juga capaian pembelajaran lulusan, yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, mampu menguasai dengan baik atas hukum dan sistem hukum Indonesia. Kelima, mampu menganalisis, mensistensis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan bidang hukum. Dan yang keenam, mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara. Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep ketatanegaraan sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. Mata kuliah ini mengkaji secara komprehensif tentang ruang lingkup HTN, hubungan HTN dengan cabang ilmu hukum yang lainnya, sumber hukum formil dan sumber hukum material, asas-asas yang tertuang dalam HTN, menganalisis kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, negara hukum, dan ciri-ciri negara hukum. Sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah, trias politika, demokrasi, pemilihan umum, pendidikan kewarganegaraan, serta asas-asas kewarganegaraan. Prinsip-prinsip dan penerapan good governance, konstitusi, serta landasan dan tahap-tahap amandemen Undang-Undang 1945, hak asasi manusia,
dan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia serta badan peradilannya. Saya meyakini bahwa RPS bukan hanya sekedar dokumen administratif semata, melainkan panduan strategis yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar lebih terstruktur, terukur, dan bermakna. Semoga setelah mempelajari hukum tata negara, mahasiswa dapat memahami pentingnya mengetahui struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara, karena HTN tidak hanya bicara soal lembaga-lembaga tinggi negara, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan diatur, dibagi, dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dari sini kita dapat melihat bahwa konstitusi bukan sekedar dokumen hukum, melainkan fondasi kehidupan bernegara yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Demikian penjelasan saya dalam penjabaran dan implementasi RPS dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebagai tambahan, setelah penjelasan RPS ini, berikut saya sajikan cuplikan pembelajaran secara luring atau tatap muka bersama mahasiswa-mahasiswi dengan pembahasan materi pertemuan ke-17 tentang hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, wassyukurillah kita sudah berjumpa kembali di mata kuliah Hukum Tata Negara. Ya, tapi sebelum kita mulai, saya mau absen dulu terlebih dahulu. Adina, ada Adina. Oke, Asiroh, Hafizena Muhammad Al-Fadil, Kalista Zahra, Ais Komalasari. Nggak ada ya? George William Tenda, oke. Iwan Ridwan, Hadir, Pak. siap. Jumrotul Nisa, Keisha Anindya Ilyasa, Satria Bintang Fortuna, oke. Lia Nurdiana, Mahendra Rafa Akbar, nggak ada ya. Maulana Ihya Ulumuddin, oke. Muhammad Adnan Smith, tidak, alhamdulillah ya sudah saya absen. Ya, ini ada beberapa rekan-rekan yang memang tidak masuk. Mudah-mudahan kita mendoakan rekan-rekan selalu sehat selalu. Ya, baik sebelum kita mulai kita alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, agar nanti memperlancar, mempermudah bagaimana ilmu itu masuk ke dalam pikiran kita, ya, hati kita. Ya, berdoa dimulai, selesai. Oke. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan 17, ya. Tapi sebelum masuk ke dalam pertemuan 17, ya, pertemuan 17 itu tentang hak asasi manusia. Tapi sebelum masuk ke dalam pertemuan 17, saya ingin refleksi terlebih dahulu, ya, mengenai tentang pertemuan 16. Ada yang masih ingat ya pertemuan 16 itu tentang apa? Konstitusi. Konstitusi. Oke. Kira-kira konstitusi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Konstitusi itu suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana negara itu dijalankan atau diatur, lalu juga mengatur hak negara juga, Pak. Hak-hak negara juga. Hak-hak warga negara. Berarti itu ada hubungannya nanti ya dengan pembahasan kita pertemuan 17 ya tentang hak asasi manusia. Oke. Selanjutnya, ada yang masih ingat nggak sifat-sifat dari konstitusi? Ya, ada yang masih ingat? Coba. Sifat-sifat. Oh sorry, fungsi dari konstitusi. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mengenai fungsi dari konstitusi itu terdapat dua perbedaan. Yang pertama dari Casey Ware. Casey Ware dia mengatakan bahwa fungsi konstitusi itu isinya mengatur fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Di samping itu ada pendapat lain, yaitu dari White. White itu mengatakan bahwa konstitusi itu sebagai
norma hukum yang paling tinggi di suatu negara, yang artinya semua sistem pemerintahan, semua aturan hukum yang ada di bawahnya itu harus tunduk terhadap konstitusi. Kedua hal ini diadopsi di dalam konstitusi Indonesia. Misalnya pendapat dari Casey Ware itu contohnya pasal 24C misalkan yang mengatur tentang fungsi Mahkamah Konstitusi dalam cabang kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Atau misalkan yang pendapat Wade itu diadopsi di dalam pasal 1 ayat 3 yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua aturan yang ada atau semua pemerintahan yang ada harus tunduk terhadap konstitusi itu, Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Iwan. Ya. Jadi saya pikir berarti rekan-rekan semua sudah paham mengenai tentang konstitusi. Kita lanjut berarti ke pertemuan 17 tentang hak asasi manusia. Oke, di sini ada 2 gambar nih. Kira-kira gambar apa aja nih rekan-rekan? Itu ada orang lagi domelin. Kira-kira apa tuh? Puasa ya. Ya, satu lagi apa? Bukan yang jualan kue itu ya. Ya, tapi ada tulisannya tuh. Waduh. Hak asasi manusia. Nah, kalau menurut rekan-rekan, 2 gambar ini kenapa penting dalam pembentukan konstitusi? Agar tidak menimbulkan abuse of power. Terus kira-kira apa lagi? Supaya ada pengendalian mengenai kekuasaan. Terus ada lagi? Agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Agar HAM itu bisa ditegakkan. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari ketiga ini, berarti 2 gambar ini sangatlah penting ya. Ya. Kalau misalnya di dalam konstitusi tidak ada yang mengendalikan bagaimana kuasa itu dijalankan, ya, maka gimana tuh? Penguasa akan semena-mena kan? Ya. Ya. Kalau misalnya di konstitusi itu tidak membahas tentang hak asasi manusia, berarti apa negaranya? Bukan negara hukum. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ada tujuan pembelajaran, ya. Nantinya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian hak asasi manusia. Ya, tujuannya supaya nanti rekan-rekan semua dapat menjelaskan kembali konsep dasar hak asasi manusia dan hakikatnya sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Kedua adalah mengenal sejarah perkembangan HAM. Nah, tanpa kita paham tentang sejarah perkembangan HAM, kita tahunya bahwa HAM itu ya punya kita, tapi kita nggak tahu sejarahnya seperti apa. Nah, nantinya diharapkan rekan-rekan dapat mendeskripsikan perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa, baik dalam konteks global maupun nasional. Yang ketiga adalah memahami dasar hukum HAM. Ya, jadi HAM itu punya dasar hukumnya. Kalau nggak ada, berarti apa? Nggak ada asas legalitas kan kalau di kita itu kan. Berarti tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Ya. Nantinya rekan-rekan diwajibkan ya dapat menjabarkan berbagai landasan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan instrumen internasional yang terkait. Jadi ada instrumen secara nasionalnya dan secara internasional. Oke, sini ada pengantar ya mengenai apa yang nanti akan kita bahas selama pertemuan 17 ini. Ya, sudah pasti kita akan bahas tentang hak asasi manusia ya, disingkat HAM ya, bahasa Inggrisnya adalah Human Rights ya. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Ya. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal, maka HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, ya, dan semuanya saling berhubungan dan saling bergantungan. Maka hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Ya. Di sini ada 2 strong point, ada strong pointnya. Pertama, hak asasi manusia itu adalah sebuah konsep hukum dan normatif. Ya. Kalau misalnya hanya perjanjian lisan aja, nggak kuat secara hukumnya. Ya.
Nanti kita akan bahas di sejarahnya itu bentuknya itu sebenarnya perjanjian dan itu tertulis bukan hanya secara lisan, maka itu sebuah konsep hukum dan normatif. Kedua, manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia, ya. Walaupun dia itu belum lahir, masih dalam kandungan, dia itu sudah punya yang namanya hak asasi manusia. Makanya kalau misalnya ibu itu melakukan aborsi, nah dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada anak, ya. Terus hak asasi manusia tidak dapat dicabut, ya, tidak dapat dibagi-bagi, ya. Jadi nggak ada yang bisa cabut hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia bukan tanaman, nggak bisa dicabut, ya nggak bisa ditanam kembali. Terus hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, ya dia sudah melekat pada diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi kita nggak bisa bagi-bagi layaknya makanan. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau kita lihat dari pengantar ini, kita bisa bedakan bahwa ada yang namanya hak asasi, ya, hak asasi manusia yang sifatnya universal, dan ada yang namanya HDM. HDM kira-kira Hak dasar manusia. hak dasar manusia, sifatnya tata negara. Kenapa sifatnya tata negara? Tadi tuh di pengantar kita bilang kan, ya. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain negara yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, jadi negara punya kewajiban. Kewajiban tersebut dibahas di dalam hak dasar manusia secara konstitusi dan secara hukum tata negara. Kalau kita bicara universal, ya kan? Kira-kira universal tuh hak apa aja? Hak untuk hidup, terus tidak disiksa, hak untuk berkeluarga, dan lain sebagainya ya. Kalau hak dasar manusia kira-kira apa? Hak hak asasi manusia yang diratifikasi menjadi undang-undang. Nah, itu sebutnya hak dasar manusia. Kalau ini diratifikasi oleh suatu negara dalam konstitusinya, maka dia masuk ke dalam hak dasar manusia dan wajib dihormati oleh negara dan dilaksanakan oleh negara. Tapi hak dasar manusia ini punya kewajiban. Jadi masyarakat itu punya, kalau mau dapat haknya dia harus memenuhi satu kewajibannya dulu. Salah satunya apa? Kalau misalnya nih, secara hak asasi manusianya bahwa setiap manusia itu berhak untuk berpendidikan, ya kan? Di-approve sama negara, ya kan? Nah, di-approve sama negara, tapi dia punya kewajiban dulu nih sebelum dia mendapatkan sekolah gratis. Salah satunya apa? Bayar Pajak. bayar pajak. Tanpa adanya bayar, kalau misalnya masyarakat nggak bayar pajak, berarti ya negara nggak bisa memenuhi hak-haknya dari si manusia secara tata negaranya. Silakan. Perbedaan yang signifikan antara hak dasar manusia dan hak konstitusional yang kita tahu itu hak konstitusional negara itu hak yang dimiliki oleh negara. Nah, dan itu boleh dibatasi oleh negara. Nah, jadi perbedaan dari hak dasar manusia dan hak konstitusional negara secara itu apa ya? Oke. Sebelum saya jawab, ada yang mau coba nambahin dulu? Ada yang mau coba untuk menjawab, memberanikan diri? Silakan. Kalau ini Iwan kayaknya senyum-senyum aja. Mau coba jawab Iwan? Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebenarnya harus kita bedakan antara hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Sebenarnya hak hak dasar manusia itu adalah hak asasi manusia yang memang benar diratifikasi oleh konstitusi. Tetapi dalam konstitusi hak asasi manusia ini tidak boleh dibatasi, tidak boleh dicabut, non derogable rights gitu. Jadi hak hak dasar manusia itu adalah hak asasi yang diratifikasi, berbeda dengan hak konstitusi warga negara. Hak konstitusional warga negara itu bukan hak asasi manusia secara mutlak. Memang hak konstitusi warga negara ada hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi. Tetapi ada hal lain juga yang
yang menjadi hak prerogatif negara untuk memberikan atau tidak memberikan. Misalnya tentang hak pilih atau hak, misalkan dalam pemilu, hak pilihnya. Mungkin, kita mengenal bahwa atau kita berprasangka bahwa hak pilih ini adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi. Tapi pada faktanya bahwa hak pilih itu adalah bukan hak asasi manusia, melainkan hak, konstitusi warga negara. Negara mempunyai hak prerogatif untuk memberikan atau tidak memberikan. Itu yang membedakannya. Jadi antara perbedaan antara hak dasar manusia dan hak konstitusi warga negara itu terletak pada apakah dia boleh dibatasi atau tidak. Sumbernya dari mana? Kalau hak dasar manusia itu sumbernya dari hak asasi manusia yang diratifikasi. Kalau hak konstitusional warga negara itu sumbernya dari prerogatif negara, dari kekuasaan negara mau diberikan atau tidak. Oke. Ya, jadi gambarannya kalau misalnya hak dasar manusia itu kan diratifikasi dari yang paling modern lah, DUHAM. Dua. DUHAM itu diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak HAM. asasi manusia, HAM. Nah, ini masuk dalam hak dasar manusia nih, secara tata negaranya. Tapi secara konstitusinya berarti ya hak tersebut ya yang tadi disampaikan oleh Iwan itu dibatasi oleh negara supaya apa? Ya, supaya nantinya ya, nah ini arah-arahnya kita ke politik juga ya arahnya. Ya, Waduh. jadi kalau misalnya secara konstitusinya dia itu ada pembatasan yang dilakukan oleh negara. Ya, makanya di dalam Undang-Undang 1945 kita itu kan ada ya bahwa nanti undang-undang tersebut dibahas dalam undang-undang selanjutnya. Gitu. Nah, ini bentuk dari apa ya? Pelebaran gitu. Dari yang tadinya konstitusi membahas tentang dasar-dasarnya, nanti dibahas lagi dalam undang-undang yang lebih lanjutnya. Atau norma di bawahnya lagi. Tapi ya kalau kita bicara konstitusi kan tadi ya kesepakatan antara masyarakat sama pemerintah. Gitu kan berarti di dalam konstitusi memang wajib membahas tentang hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia berdasarkan kesepakatannya gitu. Bukan berdasarkan dari misalnya dari hak asasi manusia yang secara universalnya gitu. Tapi berdasarkan dari kesepakatan nih mana yang perlu kita masukkan ke dalam konstitusi, mana yang nggak perlu gitu. Nanti kalau misalnya sudah dimasukkan dalam konstitusi maka nanti dijabarkan berdasarkan undang-undang lanjutannya gitu. Nah, undang-undang lanjutannya tersebut bisa jadi itu adalah cara mengatur pemerintah terhadap manusianya atau masyarakatnya ya mana yang boleh mana yang tidak. Nah, kalau yang hak asasi manusia ya makanya waktu itu kita pernah bahas tentang pengaruh globalisasi kan ya kan boleh nggak sih dilakukan sama boleh dilakukan boleh enggak nggak sih gitu pertanyaannya kan terus jawabannya ya boleh juga nggak dilakukan tapi nanti ada bentuk tanggung jawab negara terhadap organisasi internasional ya gitu kan. Nah, kalau kita lihat itu berarti ya Indonesia boleh-boleh aja nggak pakai yang namanya DUHAM tersebut tapi nanti ada konsekuensinya gitu. Maka itu dibentuklah yang namanya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia berdasarkan dari ratifikasi DUHAM tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Jadi pada dua sembilan. 12 jawab. Oke. dengan melakukan penganiayaan terhadap pelaku apakah itu benar atau tidak. Jadi kalau pelaku itu benar pengen ngajak cuma pun nggak percaya contoh penganiayaan itu. Iya, kalau kita lihat dari beberapa tadi hak-hak yang sudah dibahas ya dalam Undang-Undang 1945 tadi ya bahwa ada hak-hak yang memang hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa rekan-rekan semua untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di pertemuan 17 yang ada dalam modul.
ya, yang nanti kita akan bahas kembali di pertemuan selanjutnya, ya, tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, tim asesor, dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, serta kepada pihak kampus yang telah membantu, rekan sejawat, serta para mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.